live podcast lagi bro. Gila. Oke. Gila ya. Salah nggak apa-apa kali ya. Covernya ya. Selamat datang di podcast Biji Man bersama saya Ren si Biji Merah. Fatur si biji hitam. Hanif bijinya masih pink. Iya. Kali ini kita ada di mana sih? Aduh. Kita lagi ada di event keren banget. Ini. Ini tuh event keren banget bareng sama orang-orang keren di sini Pak. Oh masa sih Pak? Gokil. Enggak seperti bijiman biasanya nih. Oh, Agak lemas gitu ya. Ada Kurang ger gitu ya. Nah, ini Oke. pencitraan atau gimana nih? ya gimana ya? Tadi udah dipesenin soalnya. Iya, oh gitu ya. Ada diwanti-wanti ya. Iya, jadi Santai aja Mas. Oke siap. Kita santai. kita santai. Apa? Oh foto dulu. Foto dulu oke deh. Oh satu. Oke, thank you ya Mas ya. Oke. Pendengar podcastnya dia bingung. Ada jeda. foto dulu gitu kan. Kita bareng siapa sih? Apa? Bareng siapa ini? Kelanjutan dari episode kemarin promo soal acaranya Mas John Putra Experience. Mungkin Selamat udah datang. dengerin ya. Yes. Udah dengerin episode sebelumnya. Kita ada plan untuk acara dan hari ini. Hari ini juga nih. Hari ini This day, tanggal 1 gitu kan. Oktober. 1 Oktober. Emang acara apa sih Pak? Acara tribute to Ismail Marzuki. Pahlawan besar kita bro. Yes. Iya benar. Iya benar Coba banget. diulangi dulu Pak. Acaranya yang benar Pak. Ya? Jahana Movement Maaf. X OG Coffee. Oji Govi. Tribute to Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Tentunya dengan Mas John Putra Experience di sini ya Mas. Tepuk tangannya dong. tepuk tangan dong. Tepuk tangannya Semangat dong, semangatnya dong. Halo Mas Lemas John. amat. Lalu Mas. Sebenarnya rame Mas John. Rame ya? Oh iya. Cuma yang gak bagian tiket kan di luar tuh. Ayo dulu. Itu tadi naik motor sambil tepuk tangan. Iya. Oke. Sambil lewat. Dan kita sekarang ini nongkrong di cafe yang keren banget ya Mas John ya. Yes, betul sekali. Tadi gue udah nyobain beberapa menu. Iya. Minuman dari mulai kopsunya. Itu enak banget. Itu enak banget. Sama tadi lu pesan apa nih? Pesen ini, apa tadi ya namanya ya Mas? Mojito apa Mas tadi Mas namanya Mas? Mojito Enak ya? banget ya? Enak banget sih. rekomendasi Ya kan? dari Buat banyak yang pada sih. datang boleh banget nih pesen kesana Iya langsung. Cepet lagi. Langsung banget. jadi. Enak banget Pak. Minumannya. Iya dong. Ya apalagi yang OG Nutella. Oji Nutella. Bener-bener OG banget ya? Legit. Legit sama OG ya? Aku cinta OG. Iya. Seperti biasa menjilat itu penting Mas. Iya. Diperlukan ya. Nah, kali ini sekarang kita bareng sama Mas John nih. Iya. Dan dengan terwujudnya acara ini nih. Para pendengar semua, para biji dan semua yang datang di sini. Iya dong. Yes. Mas John ini kan bilang katanya bakal ada kejutan-kejutan besar. Iya. Malam hari ini penuh kejutan dan penuh sesuatu yang baru ya. Something new. Di Pekalongan tentunya ya, khususnya di Pekalongan ya. Betul banget ya kan. Terus habis itu Nabrak. Nabrak. Enggak. Harus nabrak ya? Serius. serius. Anda yang menyebabkan tidak Oh serius. iya. Oke. Jangan dipatahin dong. Kita udah serius loh. Kita udah serius. Aku biasa ikut semangatnya Bijimen soalnya. Bisa Iya. ya? Bijimen khusus ini. Ini Khusus nih, nggak ada agak lurus nih ya ketawa-tawa kita. ini. Iya benar. Oke. Nah hari ini boleh dikasih sedikit bocoran? Clue ya. Clue karena kemarin kan katanya bakal membawakan lagu. Yes. Nanti judulnya? hari ini saya John Putra Experience bersama teman-teman saya ada Mr. Yaya, Mr. Yopi, terus Mr. Daniel juga ada Mr. Latif dan ada Miss Gita, Miss Anet dan Miss Ica ya. Tentunya akan membawakan lagu-lagu dari karya masterpiece-nya dari Ismail Marzuki. Kurang lebih ada 10 lagu. 10 lagu. Dan nanti juga ada kita sedikit bercerita tentang siapa sih Ismail Marzuki. Betul. Apa sih karya-karyanya. Mantap. Gitu. Keren banget sih Pak. Berarti udah siap semua nih Mas? Ready Mas. Udah ready semua ya? Ready ya. Udah ada di semua. Ya. Apakah kalian masih penasaran? Gue bingung nih di sini nih. Jangan bingung Mas, biasa aja. Jangan Iya. bingung-bingung dong. Gemeter ya? Anda gemeter ya Pak? Gemeter Pak, gila. Iya. Gue Ada panggilan soalnya. Ada panggilan. Ada panggilan. Oh iya nih, telepon. Halo? Gak gitu. Gak jadi kata. Oke, mungkin berarti udah siap semua Mas ya? Iya. Tadi juga udah pemanasan juga ya? Iya udah cek sound tadi satu lagu juga dari Ismail Marzuki yang akan saya bawakan nanti
di session ketiga ya mungkin. Keren loh tadi. Kita seru-seruan di sini, kita sama-sama belajar bareng, belajar sejarah. Karena bangsa yang besar ada bangsa yang menghargai sejarah dan mengetahui sejarahnya. Catat itu ya. Ya, Oke, catat ya buat. Ya, Mana ya kamera? Mas Randy catat ya, tolong ya. Ya catat, tolong catat. Mbak catat ya. Oke. Iya. Apaan? Orang lagi diem diajak ngobrol. Yang kasir catat tuh. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih buat para support yang sudah support acara ini. Ya, ada Jana Movement tentunya, ada Oji Coffee, ada Teh Jawa, ada Burger Bangor, Jalan Gurinci nomor 32 Pekalongan, ada Dr. Imawan, dan juga ada El Buba juga ya. Thank you banget. Terus masih banyak lagi nanti mungkin bisa disebutin MC karena saya lupa. Sudah biasa. Aduh, makanya saya terima kasih banget buat yang udah support pada acara hari ini. Thank you banget juga nanti ada 2 narasumber yang sangat istimewa. Iya benar banget. Ya, istimewa dan bukan orang main-main Mas. Iya bukan. Ini. Karena saat ini mereka nggak main-main. Iya. Ini. Oh jadi beban gitu ya? Iya. Karena ini ada 2 narasumber yang sangat istimewa, yang satu dosen, sastrawan, dan satu juga pengamat musik. Juga sudah terkenal di Pekalongan dan sekitarnya dan juga sudah melalang buana di musik Nusantara Indonesia tentunya. Harus siapkan mental, siapkan pertanyaan yang bagus, yang bener, ojo guyon. Ini tambah berat lagi. Yaudah, masih kuat gak? Masih kuat gak? Masih kuat? Masih lah. Masih. Masih. Udah Ini minum pil biru. spesial makanya ya. Kali ini biji men ya. Spesial. Iya, harus sekali-sekali serius lah ya. Jangan dewa terus atau slang, serius kali ya. Iya. Oh bukan ya? Itu nama band. Itu nama band. Nama brand gue boleh. Oke, tidak berlama-lama lagi. Yes. Langsung kita panggilkan saja 2 narasumber kita pada malam hari ini. Please Ada welcome. Hasim Abu Bakar Yahya dan Ribut Ahwande. Tepuk tangan dong buat 2 narasumber kita pada malam hari ini. Oke. Bersama Biji Men akan dipandu selama 60 menit ke depan. Tetap stay di sini, dengerin, simak baik-baik, dan kita belajar bersama tentang Ismail Marzuki. Oke. Mungkin Mas Jun akan siap-siap ya? Oke. Mas Jun siap-siap dulu ya? Terima kasih Mas Jun. Oke. Gila. Silakan Bapak. Silakan. Bapak. Oke, bergeser nih. Sekarang saya yang gemeteran ini. Aduh. Kenapa saya gemeter ya? Gemeteran dong. Aduh. Selamat malam. Udah sarapan toh? Udah sarapan. Udah sarapan. Barusan makan. Keren. Siap-siap minyak angin aja. Waduh. Tenang, kalau misalkan masuk angin ada DJ Romeson di sana. Wow, ada di Remason itu. Yang itu Beda urusannya. Remason itu DJ. Iya, yang itu Bukan Remason yang buat obat. Iya, bukan. Kan sama, Pak. Gitu ya. Oke, buat para pendengar dan para pemirsa semua di YouTube, di Spotify semua bisa nanti bisa tayang ya di sana Bisa ya. tayang Bisa sekali. didengarkan. Kalau bisa audionya saja. Kenapa dengan Biar visualnya? kalian mimik kita anjir ini kaku banget ya. Ini tegang ya Pak ya, tegang. Ini ya? kita tegang ya. Iya. Kali ini gestarnya nggak main-main. Iya. Nggak kayak biasanya. Biasanya orang lewat sini mas, kita ngomong gitu. Kalau yang ini khusus ya Pak ya. Ini khusus. Spesial, telurnya 2. Thank you banget sih buat Jana Movement. Ya, betul. Benar. Mas John Putra, dan Oji Oji Coffee ya. Coffee, Kita karena ini ya akhirnya kita dipertemukan dengan orang-orang besar nih. Luar biasa. Luar biasa. Sangat-sangat merasa Selamat terhormat. apa ini? Selamat malam. Ya. Selamat malam. dong. Yang buat dengerin Ya, soalnya pendengar kita ada yang dari Brazil, ada Zimbabwe juga di Spotify ya. Mungkin mereka lupa matiin VPN. Gitu ya. Iya kan, benar. Iya. Oh iya. Ayo kita sapa dulu dong. Oke. Selamat malam Bib, Hasim. Selamat malam Kang Ribu. Selamat malam. Aduh, kemeringet banget gue. Suatu kebanggaan bagi kita ya Pak ya. Di malam hari ini bisa ngobrol bareng sama Habib Sim sama Bapak Ribut ya Pak ya. Bapak dosen yang gaul ini Pak. Oh iya, gaul banget dong. Iya dong. Siapa yang tidak kenal? Bapak kok ngeliatin? enggak. Gue cari celah. Bagaimana ini kabarnya ini? Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita seneng banget ya. Bisa ketemu di podcast yang podcast apaan sih ini sebenarnya. Sebenarnya podcast kita itu membicarakan aib kita sendiri, Bib. Jadi Itu bagus. Jadi nggak ngomongin orang lain. Pandangan kita sendiri itu. Jadi kalau salah ya kita minta maaf ya. Orang pertama yang mendukung. Itu bagus. Bagus. Baru tuh Malah bisa bikin FGD itu. Oh. Forum gibah diri. Waduh, forum gibah diri. Boleh tuh? Gak apa-apa. Bisa lah ya, bisa. kita lah lanjutin ya. habis ini. Iya jadi. Asik. Coba dicoba lagi. Oke. Lanjutin aja, Jin, gak usah ngeliatin. Ren isi kekosongan Ren. Isi kekosongan. Iya iya. Oh iya. Mungkin sudah menyala? Sudah. Coba aja. Cek. Oke. Oh iya. Udah nyala. Udah nyala. Iya, udah nyala. Matiin dong. Jangan dong. Itu kayak yang di atas sana. Aduh. Dimatiin lagi ngomong ya. Ya. Anda sukanya. Ini kita ini loh lagi agak serius dikit loh. Iya, serius. Kita kan Gak boleh bercanda. Tribute to Ismail Marzuki. Iya dong. Ini kayaknya acara pertama ya. Untuk langsung Wah, apa? kalau acara pertama atau kedua itu tanyanya sama Mas Putra itu. Tapi Dia yang punya acara. dia punya kan? acara ya. Maksudnya untuk di Pekalongan ini sendiri Kalau yang di Pekalongan, mengangkat Iya, mengangkat tokoh musik baru kali ini kayaknya. Yang kemasannya agak serius. Agak serius loh ya. iya. Tadi kayak kemarin DM-nya kayaknya bercanda. Santai, kita santai. Itu kan beda Pak, di luar acara Pak itu Kan Pak. beda acara. Beda acara ya. Anda DM itu. Kita ngobrolnya santai. DM itu santai. DM itu santai. Biar kelihatannya itu so akrab. Itulah. Oke, Pak Redi udah. Gimana? minyak angin tadi. Minyak angin. Oke, Paramesan. oke. Iya. Gitu ya. Ayo dong Pak. Apa lu mana? Udah lu Apa lu dulu. mana? Lu dulu. Kita Nah, bener-bener ini. iya ya. nih. Gue udah nyiapin materi tapi ini karena gugup jadinya gini ya. Iya, biasa. Gak usah gugup lah, kita biasa ngobrol aja ya. Ini kita ngobrol aja ya Pak dosen, bebasim ya. Kita pengen ngobrolin nih tentang acara ini kan. Ini kan menurut kita ya, BG Man itu ini kan acara keren banget sih. Ini acara gokil sih ya. Tribute Ismail Marzuki kan bawa pahlawan besar di Ismail Marzuki itu. Bahkan dia pahlawan tapi nggak ya berjuangnya nggak Lewat ini ya, peperangan. perang ya, nggak ini ya, nggak tapi pakai bambu runcing. betul nggak pakai bambu runcing, nggak pakai bambu muda, Nggak apa-apa. rebung dong. Panda dong. Muda kan. Panda dong. Sudah mulai muda-muda tuh asik sih. Waduh. Iya Pak, benar apalagi daun muda Pak. Nah itu. Dicari itu malah. Nanti Ya bisa ini kan salah satu pahlawan tapi yang dia apa ya? Jadi pahlawan karena karya ya, betul Karena ya. karya. Betul ya. Kita pengen tahu nih menurut Kang Ribut ya. Kita panggilnya Kang Ribut boleh? Iya betul. Boleh atau Bapak Kang aja Ribut? deh. Oh Kang aja ya. biar lebih seumuran liar. seumuran. Iya Kita benar. masih seumuran kok, santai aja. Ya. Paling selisih 5 Seumuran loh kita loh. Iya tuan dikit. Tua saya. lanjutin Pak Randy. Iya. Apa? Bingung kan? Iya, karena seumuran jadi agak bingung. Ya. Menurut Kang Ribut sendiri, Ya. seperti apa sih sosok Ismail Marzuki? Ya. Sosok Ismail Marzuki ya seperti apa adanya, dia manusia biasa, cuman kan apa ya istilahnya dia itu sebenarnya kan gini ya. Iya. Kalau kita melihat back to past ya masa lalu bahwa sebenarnya bener sih perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu luar biasa seserius itu gitu kan. Biasa kan yang pelajaran sejarah itu kan selalu ada roman-roman terlalu serius untuk mempelajari perjuangan. Tapi kalau saya melihatnya Ismail Marzuki adalah seorang pejuang yang dia enjoy dengan perjuangannya. Loh kenapa bisa saya katakan enjoy lah wong dia itu kan cuma main musik terus kemudian dia jalani saja takdirnya sebagai musisi dan itu kemudian jadi modal. Artinya kita aja yang kadangkala ini terlalu baper ketika ngomongin tentang perjuangan itu seolah-olah wah nasionalisme Iya, itu loh, ya kan? Harus berkorban. Padahal
Kalau saya melihat bahwa siapapun dengan profesi apapun dia berhak untuk menjadi pahlawan. Iya. Bakul kacang itu tetap bisa jadi pahlawan. Iya loh. Bakul kacang. Bisa menolong orang-orang yang pengen makan kacang. Iya. Oh iya ya. Betul. Menolong orang-orang Padahal yang kita terpikirkan kacang. kan. Aku pengen makan kacang, ada bakul kacang lewat sana. Wah, bener kan? tolong aku. Betul Iya kan? Bener kan? Seperti halnya Oji Coffee, aku ingin minum kopi di mana nih? Aku Oji pesan Coffee minuman. tempatnya. Bener banget. Oji Coffee pahlawanku. Iya. Oke, sudah mulai gila ya. Jadi seperti itu ya sosok Iya. Ismail Marzuki bagi Bapak ribut aku. Mainnya Bapak aja ya. Iya, karena ini masih Ketuaan, Beh. Oh enggak ya. Yang ribut aja. di biji men paling kecil soalnya. Iya, paling kecil. Masih segini? Pak? Iya. Itunya. Apanya? Pemikirannya. Pemikirannya. Iya. Gitu. Iya, itu iya, iya. itu menurut Kang Ribu. Kang Ribut. Ya. Nah, sekarang kita pindah nih. Bip. Santai kok. Santai. Saya yang enggak santai. Kelihatan sih. Kelihatan ya. Gimana, Bib? Jadi tadi kan menurut Kang Ribut sendiri kan sosok Ismail Marzuki seperti yang sudah dijabarkan dan dijelaskan tadi sama Kang Ribut. Nah sekarang kalau misalkan menurut Habib sendiri nih gimana untuk sosok seorang Ismail Marzuki? Silakan. Terima kasih. Saya sepakat juga dengan yang disampaikan Pak Ribut. Menurut pendapat saya, Iya. Yes. di tahun segitu dengan teknologi yang sederhana, Iya. dengan referensi yang tidak segampang sekarang, bisa menciptakan sebuah karya yang bernyawa. Maksudnya banget. ada ruh di setiap karyanya. Itu dari sisi karya. Kemudian seperti yang diomongkan Pak Ribut tadi, beliau juga pahlawan dari sisi seni, di bidang seni. Itu bisa menjadi teladan buat kita. Dia membela tanah airnya, membela bangsanya, dari sebelum sampai mungkin setelah kemerdekaan, dengan cara yang fun, dan bisa dinikmati. Nah, di situ kita bisa ngambil contoh bahwa kekuatan kelembutan itu luar biasa. Keren. Satu banget ya Pak ya. Apalagi karya-karyanya bisa dinikmati hingga kita sekarang ini. Bahkan mungkin nanti setelah kita mungkin udah nggak ada, karyanya tetap masih bisa dinikmati oleh Anda orang. saja yang tidak. Iya. Kamu aja dulu ya, kamu aja dulu. Anda dulu ya. Kita jangan. Oh iya. Kita belakangan. Kita belakangan. Iya, kita Kita belakangan. sepakat dulu ya. Sepakat kita belakangan. Oke. Oke, kita sepakat. Udah. Maksudnya lewat belakang muternya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Anda sih ngomongnya gitu. Ih, dosa saya masih banyak. Tenang, ada Habib. Kenal Bang Juru. Iya Pak. Ada orang dalam kan. Nanti tiketnya pre-sale. Pak, itu dilanjutin Pak tadi. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita bicara soal pandangan masing-masing nih. Iya. Nah, dengan karya yang sebegitu banyaknya, ya mana Kang? Karya Ismail Marzuki itu kan tanpa kita sadari pun juga yang kita dengar selama ini juga ternyata karyanya beliau gitu kan. Iya, Ya. betul. Walaupun di cover dan berkali-kali gitu ya Bang. Paling favorit Paling favorit aku Indonesia Pusaka. Indonesia Itu bernyawa banget. Itu Nah, apalagi kalau aku siaran di radio, Iya. kan aku paling dapat jatah jam-jam malam gitu kan, pas tutupan. Lagunya itu, ya itu mesti aku dengerin. Jadi lagu di antara lagu-lagu yang paling keren, Indonesia Pusaka yang paling keren. Pusaka. Nggak pernah ada yang protes kalau lagu itu diputer. Iya, betul. Iya kan, kalau misalkan protes iya sih. Anda coret. Silakan Anda keluar. Datanya langsung di-delete. Iya. Nanti bisa di-hack juga.
Waduh ini ngeri nih. Oh iya, ini maksudnya tadi Pak. Namanya dihack. Ya. Itu kalau dari Kang Ribut ya. Ya. Ada WA dari Mas John, tolong yang aman-aman aja. Oh, iya Mas John, ya siap Mas John, siap. Ya. Kantor polisi jauh dari sini ya. John, Kalau gitu dong, kemarin Pak. di Kajen ke depannya anjing. Iya. Gitu dong. Itu tadi menurut Kang Ribut. Indonesia Pusaka. Ya. Indonesia Nah, Pusaka. Menurut Habib nih, karya yang paling apa? Favorit lah. Sama Favorit. Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Karena sering kita bawain juga ya. Iya. Oh iya. Oh teman nongkrongan nih berdua. Baru tahu. Kita baru kenal. Lu aja yang gak gitu nongkrong. Iya, kita nongkrong. nongkrong. Nongkrong berempat. Iya. Gua kerja mulu sih ya. Jauh lu. Satu. Berarti sesuai. Sesuai kenapa Bang? Kerja itu. Kerja. Oke. Kita itu nggak boleh nongkrong di era sekarang. Betul. Bolehnya cuman kerja. Kerja ya. Kerja. Nah, iya kan? Terus bagi-bagi ya. Bagi-bagi ini loh. Ingat kata John Putra tuh. Oh iya. Aman-aman aja ya. Aman. Ini gak ada rencana bikin podcast habis ini acara selesai kan? Soalnya gue capek nih bersih-bersihnya nanti nih. Kalian semua bersih-bersih susah deh. Jadi itu ya tadi favorit dari Kang Ribut Betul. sama Habib Sim ya. Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Kalau aku sih sukanya ini. Halo Halo Bandung. Oh kenapa tuh? Ah ini seru nih. Iya karena waktu kecil suka nyanyi ini tuh aja. Diajarin kan. Kirain ditimang-timang sambil dinyanyiin halo-halo Bandung. Oh, Ya ibu saya tidak itu ya. Nimang-nimang bayi. Halo. Ibu kota. Agak aneh ya ibu-ibu seperti itu ya. Tiba-tiba denger kan. Di depan rumah ada ibu-ibu timang-timang bayi. Halo. Itu visioner dong Pak, nasionalisme. Iya. Nasionalisme tinggi. Jadi dari kecil tuh sudah. Ya mungkin bayinya taruh dulu lah. Nah dia ini baru. Halo. Nah itu baru. Oke. Bisa juga anaknya kan nggak usah ditimang-timang. Yuk nak, bisa nggak? Halo Bandung. Bisa juga kayak gitu Pak. Ya. Boleh. Lu apa lu favoritnya? Hah? Apa lagu favoritnya? Dari Ismail Marzuki. Tadi apa ya Pak? Dibisikin dulu Pak. Kelihatan banget sih kata wacaranya. Iya. Apa? apa coba? Apa tuh? Saking banyaknya karya dari Ismail Marzuki, saya sampai Nggak tahu. Luar biasa sekali pinter ya dia. kan belum dijawab. Oh iya. Saya suka semuanya dari karya Ismail Marzuki. Iya Oke jawabannya sebutkan cerdas. salah satu deh. Nah, Oke. syukurin Kalau dulu. suka semua ayo. Dia apa sih Pak? Anda sering membawakan. Iya, Mohon maaf ini kita kasih tahu juga ya. Hanif ini kan seorang drummer nih. Kadang dia cover-cover lagu-lagu, cover drum gitu ya. Lu sebenarnya juga pernah bawain waktu itu Juwita Malam. Oh iya. Juwita Malam. Baru tahu ya. Saya selamatkan. Baru ngerti. Terima kasih Pak Redi ya. Juwita Malam yang di cover sama Slang itu iya, kan. banyak banget. Itu karya mahakarya dari seorang Ismail Marzuki. Ismail Marzuki, Mas. Betul ya Kang Tibut Iya ya? betul. Nah, tuh kan. Heeh. Nah, yuk lu mikir kan. Iya gue mikir nih. Antara mau lanjut. Oh iya apa lanjut. ikut tebak-tebakan? Jawab. Ayo jawab ya. Nah kan gini Bang. Menurut Kang Ribut sama Habib nih. Karya-karya Ismail Marzuki kan mungkin banyak juga yang kita tidak tahu. Anak generasi muda nih. Karena kan taunya kan foto dong. Foto dong. Foto dia. Lagi ngomong. Ini lagi ngomong. Iya. Ngomong. Foto. Enggak itu disuruh maju. Fokus. Bridging ini, bridging. Tadi Ya, dengan karya yang segitu banyaknya kita generasi anak muda itu kadang kan nggak tahu itu tentang karya-karya mereka itu. Menurut pandangan Kang Ribut itu alasannya kira-kira kenapa kan? Kenapa nggak tahu? Karena nggak mau kenalan. Karena nggak mau kenalan. Iya. Dan nggak ada yang kenalin. Itu persoalan. Oh, nggak mau kenalan dan Nggak ada yang kenalin. Gini deh. netral banget ya. Tapi faktanya gitu. Iya, Faktanya gitu. Kita kalau ngomongin tentang tokoh masa lalu dari masa lalu, siapa deh yang bisa yang mau ngenalin tokoh itu? Jarang ada. Nggak ada. Ya kan? Bahkan sekelas dosen pun yang ada di kampus belum tentu. Oh ini Betul. jujur ini Ini aku fakta. jujur nih. Betul. Dari sekian ratus karyawan dan dosen di kampus saya kerja, saya yakin nggak ada yang kenal Ismail Marzuki itu.
Oh iya, karena Kalau Lek Marzuki kenal. yang jual ini kan ya. Iya, iya. Saya juga kenal. Biasa. Biasa bantuin. Iya, itu fatal. Artinya kemana dunia pendidikan kita? Akhirnya kan gitu. Iya. Iya. Kalau saya melihatnya, wah ini eman-eman banget ya. Ketika saya beberapa waktu lalu ngulik tentang Ismail Marzuki dan banyak karya-karya beliau yang luar biasa. Salah satu karya yang monumental sebenarnya adalah ketika dia menulis lagu O Sarina. Wah itu karya keren. Umur 17 tahun dia sudah membuat lirik lagu judulnya O Sarina dalam bahasa Belanda. Iya. Wow. Saya pernah dengar. 17 Iya. tahun. Oh, Sarina. Pakai bahasa Belanda. Ya karena dulu dididik dengan Belanda. Oh iya, kan. sekolah Iya Belanda kan? sih ya. Dan kita gagal hari ini. Kenapa? Nggak ada satupun orang yang bisa bahasa Inggris lancar deh. Oh, oke. That's right. Sekolah padahal sudah, ya kan? Yes. Sekolah padahal sudah dari SD sampai kuliah dikenalin bahasa Inggris. Betul. Tapi nggak ada yang bisa menguasai bahasa Inggris. Bisa dikit-dikit, nguasain belum tentu. No. Oh, maybe Kangaroo Bird is very enough. Oh, Mustahil, bahasa Inggris sedikit. Pitung mana pitung? Tapi kita hitung lagi. We alright. Overdongkrak. Overdone. Kue par in London. Jadi memang nggak ada yang memperkenalkan dan kita juga nggak mau Nggak kenalan. kenal. Nah, justru ini Gitu. dengan adanya acara ini ya, mungkin Kang Ribut ya, kita juga pengen ngenalin ke yang ada di sini juga atau yes. mungkin yang ada di live itu kan biar tahu Betul. siapa sih Ismail Marzuki. Ya. Keren loh. Lagu saya lanjutin yang Sarina. Sarina itu kalau kita mempelajari liriknya ternyata itu kerennya itu di sini apa ya, bahwa lirik itu dia memotret kehidupan masyarakat pribumi yang apa ya katakanlah kaya akan alamnya, tetapi belakangan berikutnya dia dikuasai oleh penjajah. Itu digambarkan dalam lagu itu dengan bentuk lirik yang parodi dan satir. Wah itu harusnya Belanda marah-marah dengan lirik lagu itu. Harusnya ya. Tapi kenapa lagu itu justru disukai oleh orang-orang Eropa? Ini kan gila. Iya, gokil. Gitu kan? Iya. Kritiknya halus. Jadi Satir. tapi pokoknya itu ngampleng Belanda pada waktu itu. Cuman kenapa orang Belanda nggak bisa bedil dia tuh nggak bisa. Dia satu-satunya waktu itu ya, ya salah satu musisi yang populer di eranya. Dan pekerjaan sebagai musisi di era Belanda bukan sesuatu yang seperti sekarang rame. Iya betul. Itu kalau misalkan dikeker aja deh, dibidik itu pasti kena. Ya kan? Iya betul. Era tersebut. Kan orang bikin lagu kan nggak kemana-mana juga. Iya. Dia lagi di rumah lah bikin lagu, main gitar. Sebenarnya Belanda juga bisa-bisa aja ya. Dari jauh tuh tapel. Iya. Gak ketapel. Tembakan dong. Belanda punya pistol. Nah, Iya. Kalau ketapel susah, kejauhan. Pakai tulup. ketapel Anda mau nyolong mangga? Apel katanya Pak. Iya kayak Ya anggap saja dia mangga gitu. Itu dari Kang Ribut sendiri. Betul. Nah sekarang nih kita bergeser ke Habib. Gimana Habib? Kalau misalkan pendapat Habib sendiri. Saya mau cerita dikit. Oh iya. Oke. Nukik dari Kang Ribut. Ya. Nah, sebelumnya tapi saya ngapresiasi teman-teman semua, saudara-saudara kita yang bikin acara seperti ini. Itu luar biasa. Sebetulnya kita secara boleh dikatakan kita nih bikin haulnya Ismail Marzuki. Ini. Dan kita lakukan sebetulnya juga dengan cara sederhana dan mudah dicerna. Betul. Fun juga, menyenangkan. Apalagi yang bikin anak-anak muda ya Kang ya. Muda. Nah, saya sering cerita juga waktu itu sama Mas John Putra. Kita coba tarik garis ke belakang. Ya ini buat reminder saya juga khususnya. Bayangkan kita
Saya mau tanya, formulanya kita bisa cinta dengan orang yang kita cinta itu alasannya apa? Apa? Lu apa, Ren? Contoh misal kamu punya orang tua misal, Yes. papa atau mama. Kok kamu bisa ngomong cinta kamu sayang itu? Formulanya apa? Oh, kalau saya dulu ya, Pak. Ya. Kalau saya biasanya dikasih uang, saya cinta sama orang tua Oke. saya. Itu cinta saya orang tua. Si uang. Kalau Pak Fatur, Aku biasanya kalau cinta karena kalau pas lagi sedih dipupuk. oh lagi dipupuk gitu ya. Pak Randy, Lucu Orang tua nih. saya. Biasanya ketiga lucu, Bib. Beban dong. Ya karena orang tua saya perhatian. Itu kan saking perhatiannya dia jadi saya cinta sekali sama oh dia. gitu. Ya, itu contoh setiap orang beda-beda. Yes. Contoh misal formula yang biasa kita bisa tangkap karena kita kenal dan tahu sejarahnya. Misalnya kita dari kecil tidak tinggal sama orang tua kita, tidak mungkin kita bisa cinta. Iya benar. Misal kita dari kecil diambil orang lain atau kita tinggal di hutan atau di mana, nggak kenal, nggak mungkin, mustahil bilang cinta. Benar, Mat. Benar. Nah itu tidak bisa dibantah. Ya. Itu karena kita melakukan sejarah itu secara bersama, kita pelakunya gitu. Kita tahu sejarahnya, kita kenal, kemudian tumbuhlah itu cinta. Sama juga ke tanah air, kemudian ke pahlawan, ke orang-orang yang sudah berjasa. Iya. Ketika kita cinta, contoh tadi kembali ke orang tua, karena kita tahu sejarah, oh ya dulu sama si kecil, nyamuk aja gigit, selalu bangun orang tua, ya kan? Iya betul. Mau ke kamar mandi diantar padahal ngantuk-ngantuk misalnya contoh, tahu sejarahnya, akhirnya timbul cinta. Itu contoh. Nah, ke pahlawan juga sama. Kalau kita misal sekarang yang kita lakukan sekarang kan berusaha mengenal, tahu sejarahnya sehingga bisa timbul rasa cinta. Dan itu bisa diterapkan di banyak hal. Banyak Salah bidang. satunya yang keren ini kita berusaha mengenal bareng siapakah Ismail Marzuki. Sehingga kita bisa mengambil teladannya. Minimal kita bisa nyerap energinya positif ya kan. Terus kita sebarkan kemudian orang, maksud saya begini, kalau kita udah cinta yang orang itu suka, kita biasanya suka juga. Iya, betul banget. Benar banget. Apalagi hal-hal positif kan. Iya. Kemudian bisa dampaknya juga positif. Positif, Ya, outputnya positif. maksudku radiasinya juga positif gitu. Asik. Akhirnya itu kan nimbulkan kedamaian, kesejukan, ketentraman, asik. Ya. Di lain hal yang di situ ada ketidakasikan, ada kegundahan atau ketidakamanan, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman. Iya. Itu kan kita nggak bisa tenang. Nah, sebetulnya kita orang bisa meneladani itu dengan menyebar energi positif misalnya. Jadi dengan hal-hal yang kita lakukan sesuai passion kita orang. Apapun bidang kita, khususnya karena kita di seni ya, terlebih Ismail Marzuki juga seni. Dan itu bisa menjadi media yang luas banget untuk nambah saudara, untuk nambah pertemanan, ya kan? Jadi nambah jaringan, jadi akhirnya pengalaman bisa lebih luas, bisa banyak manfaat yang bisa kita ambil. Tidak ada yang dirugikan. Apalagi pandai-pandainya kita mengelola hal itu yang kita mau belajar. Juga dengan cara yang asik gitu, nggak dengan beban, ya kan? Mungkin itu aja. Dengan Kurang cara lebih. yang fun gitu, dengan cara yang ya cara masing-masing lah. Betul. Ya, jawabannya ya. Enak banget ya. Keren. Anda terpukau kan? Anda terpukau. Sangat terpukau. Dari kedua narasumber ini, wah, Luar biasa kan. Nah, Aku terpukau sama mul ini. kenapa Pak? kenapa, Pak? Enggak, ketika lihat wajahmu terpukau itu aku yang terpukau sama kamu. Ya, saya memang menjijikan Pak orangnya Pak. Ngaku dong. Ngaku. Jangan gitu dong. Jangan ngaku gitu dong. Kita udah lama jijik. Tapi Beb, ada satu cerita yang menarik sebenarnya. Gimana? Ternyata Ismail Marzuki itu murid dari Habib Ali Kuitang. Karena lahirnya di Kuitang ya. Betul. Satu lagi Pak Ribut. Waduh. Cikini itu tanahnya yang memberikan adalah Raden Saleh. Salah, ya betul. Jadi termasuk
Karena Habib Kuitang itu Iya. punya ayah namanya Habib Abdurrahman Cikini. Itu punya istri, itu adiknya Raden Saleh. Tuh. Iya, dan Raden Saleh pernah tinggal di situ. Yes, jadi yang sekarang jadi tim itu kan. Yes, jadi sebetulnya kita asik nih, kita kayak menyatukan puzzle-puzzle yang terpisah sehingga kita bisa lihat gambaran besarnya. Asik. Gokil. Cuman di podcast kita. Iya, Episode ini yang sangat berisi. Anda bisa mendengarkan musik dan belajar sejarah. Anda akhirnya tahu kan? Berisi kopi juga ya. Iya bisa. Iya, kalau Bener. Bener, Itu bener. Raden Terus Saleh gimana Kang? seru juga itu ya. Raden Saleh juga seru. Karena ternyata kan beliau itu menghibahkan tanah seluas itu di Cikini itu yang sekarang jadi Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki, betul. Keren itu. Gila kan? Kalau orang sekarang suruh nyumbang tanah ada nggak ya? Susah. Paling cuma sekarung ya. Karena Buat nanem. mending paling seplastik. Oh iya. Ukuran sekilo. Sama satu lagi Kang, biasanya tanah sengketa. Nah itu dia. Banyak orang sengketa gara-gara tanah gitu ya. Padahal kalau ngomong soal tanah nih, Iya. misal ya. Bayangkan kita punya tanah pinggir jalan. Iya. Terus kita sumbangkan dikit buat jalan. Bisa dipakai untuk manfaat umum. Iya. Itu kan luar biasa. Pahalanya mengalir. Wow, pahala mengalir. Sudah gitu harga tanah sebelahnya semua pasti naik kan? Kalau aksesnya memberi Pasti manfaat. Betul. Kasih rezeki lagi buat Gimana? orang lain. Gimana ini? Kita mau jadi maklaran. Gampang nanti ini ya. Ntar kalau ada ya. Tahu arahnya kok ke situ. Notaris murah mana? Jangan dulu dong, jangan dulu dong. Ntar ada yang nonton live, ya saya mas. Bisa di sini mas. Tiba-tiba nanti ada DM. Ada DM. Jadi nggak tadi tanahnya? Mas ada nih. Ada nih. Ya kan bisa ya buat samben gitu ya. Dilanjutin dong. Iya, karena gini Ismail Marzuki juga bermusik, selain bermusik juga dia bekerja. Nah, Dia ini kita belum tahu nih. Dulu berarti sempat bekerja juga. Iya, dia tetap Sebagai- kerja sebagai orang biasa, seperti orang biasa. Dia sempat kerja di perusahaan mobil Ford loh ya. Oh, jadi dia bekerja dan dia pemusik. Dan dia itu mengumpulkan uang dari gaji kerja dia untuk membeli alat-alat musik yang dia. Nah, ini nih yang perlu kita tahu. Iya. Jadi intinya? Intinya rajin-rajinlah menabung. Betul. Supaya bisa membeli alat musik. Bukan ya, bukan gitu ya. Basic sekali Bukan gitu ya. Ren, kesindir. Gak bisa nabung gue pak. Ya. Mahal ya sekarang gitu. Tapi keren, Keluar. tapi keren. Iya, iya. Satu pekerjaan yang dia tolak adalah ketika dia diminta mengisi untuk acara radio Belanda, untuk acara musik. Ya, pernah dengar tuh. Padahal Gila kalau itu. ketika diundang Belanda mungkin dulu kehormatan dan pasti juga fee-nya besar Oh iya, juga ya. otomatis dia punya prestis di situ apa Iya. privilege kan? Iya, Dia betul. sudah punya privilege, tapi dia nggak mau pakai itu. Gila itu. Gengsi dong. Gila. Heeh. Karena saking cintanya sama Indonesia. Waktu itu disuruh bawain lagu. Iya lagu-lagu dia Lagu-lagunya sih. dia. Cuman kan apa kata orang. Nah, ada satu hal yang menarik dari beliau. Ya. Beliau itu disebut sebagai kalau orang-orang musik waktu itu dia disebut sebagai buaya keroncong. Buaya keroncong. Kenapa tuh, Pak? Itu istilah Buaya istilah- keroncong ya? Buaya keroncong. Nah, kenapa disebut sebagai dengan sebutan itu? Karena waktu itu beberapa orang yang nggak kenal dia, dia memandang kalau Ismail Marzuki ini wah ini melacur nih. Karena dia sangat dekat dengan orang-orang Eropa. Jangan salah, dia bekerja di semua perusahaan Eropa. Iya. Terus dia itu selalu main di tempat pesta-pestanya orang-orang Belanda. Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan. Sementara orang-orang musik yang di luar lingkaran itu kan merasa bahwa loh, kita sedang berjuang, dia enak-enakan nih di pesta-pesta gitu. Wah, tapi itu diiyakan aja sama Ismail Marzuki. Kenapa? Biar nggak tahu bahwa dia punya misi khusus, punya misi rahasia. Kalau dia nggak sampai masuk ke lingkungan Eropa, mana ada informasi yang bisa dia terima. Betul banget. Gitu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Cerdas sekali ya. Informasinya sangat bermanfaat Keren sekali sekali itu ya. Ismail Marzuki itu. Keren, emang keren. benar.
Ini informasi yang nggak ada di Google ya? Nggak ada, ini di Google nggak ada. Anda cari di Google, di Yahoo, googling di Yahoo juga nggak ada. Ada ini. Hanya Cuman di carinya cuman di Sama acara ini. Spotify Biji Man gitu ya. sama acaranya John Putra Experience ini. Iya, iya. Benar. Dan Jahana Movement. Yang ada di Oji Cafe. Oji Nutella enak. Jadi gitu ya. Iya. Banyak banget ya pengetahuan kita soal Ismail Marzuki yang kita aja belum tahu, Bang. Bener, banyak yang nggak tahu. Tapi aku paling terngiang-ngiang tuh ini lagu itu ya, Rayuan Pulau Kelapa ya, kalau TVRI ya. RRI dulu. Oh, dulu RRI ya? RRI itu selalu nayangin itu, Rayuan Pulau Kelapa. Sama kalau waktu kecil kan ini di TVRI kayaknya juga deh waktu Ya, mau bubaran itu. Iya, tapi media tercanggih di dunia kan radio dulu. Oh, radio dulu ya, iya, sebelum iya. TV. Bener banget, Pak. Bener Belum banget. lahir. Radio yang sampai sekarang nggak pernah mati. Apa tuh? Ini enggak. bukan Oh, pertanyaan. tebak-tebakan ya. Pertanyaan dong. Ini pernyataan. Apa tuh? Ini bukan pertanyaan, Oh, ini iya, pernyataan. iya, iya, betul. Media apapun semuanya hilang kecuali radio. Oke. Anda naik mobil dengerin apa? Radio. Kalau misalkan nggak ada paketan. Enggak. Iya kan? Iya Gue sih. nyetir mobil dengerin istri, no. Awas. Hati-hati dong. Oh, Bodoh kamu. Bapak gua ternyata Bapak. samping. Oh, yang tadi bodoh Bapak. Iya. Bisa gitu ya. Anda terlalu Iya, bercanda. Ini Nah, kira-kira nih Kang, sama Habib nih, boleh nggak kasih saran untuk kita semua pendengar generasi muda Iya. untuk apa ya? Kan setelah acara ini kan berarti kan ini kan adalah momentum pertama ada acaranya ini mengingatkan tribut lagi untuk pahlawan. Kira-kira ke depan, kira-kira ada ide apa nih? Barangkali nanti ada yang dengar atau nonton terus akhirnya oh aku bikin ini nah gitu. Kira-kira ada ide apa nih? Boleh nih dari Habib dulu boleh gitu nih. Untuk ke depannya. kalau saran untuk acara ini ya, ini harus dilanjutkan. Artinya masih banyak lah ya tokoh-tokoh lain musisi yang bisa diulik. Bahkan Pak Hugeng itu adalah pemain musik apa itu musik-musik apa pantai, musik-musik pantai, swing apa itu ya, Miami atau apa sih aku lupa, pokoknya itu dia itu bahkan main di TVRI dulu. Yang jarang diketahui orang kan. Iya. Dia pemain nggak tahu. ini. Nggak tahu. Iya, Pak Hugeng itu pemain musik. Oke. wah, Kelihatan kan kita. tahu kan? Iya. Anda bisa lihat kan kita goblok kan? Kalau Pekalongan ya. Iya. Padahal dia Pekalongan. Iya, Dia orang Pekalongan padahal. Pekalongan. Iya. Lu baru tahu aja. Mantan Kapolri. Mantan Kapolri. Satu-satunya polisi yang menurut paling Gus Dur jujur. itu paling jujur di dunia. Iya. Kalau katanya almarhum Mbah Gus Dur ya dulu kan polisi yang apa namanya tidak bisa itu kan polisi selain polisi tidur Patung polisi, polisi tidur sama Pak Pak Hugeng. Hugeng. Wow. Mas John satu lagi besok ya. Kita bahas sejarah musik lagi. Ada banyak tokoh-tokoh jadi memang ini sangat-sangat mendukung ya. Iya, Dari Kang Ribut. Kalau dari Habib, kira-kira kita bikin apa lagi ke depan selain apa acara dikombin dengan musik atau kira-kira ada saran apa lagi gitu. Ya sama, pasti dilanjutkan. Repeat. Sama lagi, saya seneng itu narik ke belakang lagi. Ya. Ya. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sering saya sampaikan, tapi saya nggak bosen untuk menyampaikan. Juga Siap. buat pengingat saya lagi. Yap. Saya akan bahas, saya sampaikan tentang analisa ekonomi, tapi nanti nyambung. Oke. Iya, berat nih maksudnya. Enggak berat. Enggak, gampang. Lu jangan Kita ngomong nggak berat angkat loh ya. Ini Duduk loh ya. Injek Pak berat Pak. enggak. Ini mumpung saya punya kesempatan juga di sini Siap, untuk guys. bicara. Ya. Semoga bisa disampaikan juga buat semua. Oke. Ini kan momen gini. Seperti yang kita lakukan saat ini fakta lapangan. Kegiatan semacam ini juga ada perputaran uangnya. Benar tidak? Benar. Oke. Kopinya laku. Kopinya juga beli sama orang kopi dan sebagainya. Iya. Lah, acara semacam ini kita anggap bahasa Jawa ini poros sithik. Itu ada perputaran uang berapa? Jutaan. Enggak, bukan ratusan ribu. Iya, jutaan. Oke. Acara musik. Acara podcast.
acara hall, ini saya bilang hall Ismail Marzuki. Mungkin bisa setiap tahun, bahkan setahun berapa kali ya. Acara kultural, acara keagamaan, acara kebangsaan, acara apapun yang positif ya, urung mitoni, urung opo dan sebagainya. Ini kan banyak terjadi di masyarakat kita. Kan? Betul. Di Pekalongan, itu satu hari ada berapa acara? Di Pekalongan sendiri banyak banget, Bib. Oke, belum yang pagi, siang, sore, malam, setelah malam mungkin ada tongkrongan lagi sampai 24 jam. Iya. Maka satu hari ada berapa puluh miliar perputaran uang sebab acara-acara seperti ini. Iya, Bib. Benar. Oke, ini kita biar ngeh. Ini fakta terjadi. Iya. Mumpung ini saya sampaikan. Kalau satu Indonesia 1 jam berapa ratus miliar? Banyak banget, Bib. Ini kita ngomong di luar apa? Ini kegiatan kemasyarakatan, kegiatan seperti yang kita lakukan semacam ini. Makanya saya mengapresiasi banget. Ini yang bikin negara luar tidak bisa ngorak-ngarik kita. Ya, Itu harus kita sadari. betul. Karena apa namanya? Boleh tepuk tangan, boleh. Gila. Bener. Belum tentu di negara luar mungkin setahun sekali kegiatan kemasyarakatannya. Bahkan gini ya, saya sampaikan ya Bang Ribut ya, saya juga satu organisasi juga dengan beliau. Gini, polisi kita jumlahnya bisa dihitung. Tentara bisa dihitung, tapi sipil tidak bisa dihitung. Yang mencintai tanah airnya, apalagi membantu tanah airnya dengan ekonomi, seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu luar biasa sekali. Di luar negeri mungkin ya, kayak contoh ya Maulidan, setahun sekali mungkin, belum tentu seperti ada yang di Indonesia. Acara kultural, sedekah bumi dan sebagainya, itu perputaran uang. Analisa ekonomi tidak bisa dibantah. Maka saya katakan 1 jam berapa ratus miliar, bukan dari kegiatan yang lain, bukan perusahaan, bukan apa. Dan ini sampai ke grassroots, ke masyarakat, semuanya dapat. Tidak ada yang dirugikan dari sebuah acara seperti ini. Semuanya untung, ada yang untung secara moral, ada yang untung secara finansial, ada yang untung secara networking. Semuanya untung. Saya tanya di sini ada tidak yang dirugikan? Gak ada. Semuanya untung. Rugi nggak? Nggak. Oh ya. Bahkan kita melakukannya dengan fun. Iya. Betul. Nah, ini fakta. Lah, kalau ekonomi kita lemah, kita gampang diadu. Karena mikirin perut, udah orang bisa perang. Iya, benar. Betul banget. Kita bersyukur banget tinggal di tanah air tercinta ini. Pasti Ismail Marzuki juga sangat mencintai tanah airnya. Iya. Nah, kita bisa meladani itu dengan hal ini. Ini bagus sekali. Kita bayangkan, kita tinggal di negara lain. Kita lihat anak-anak kalau sore jalan-jalan, yang dengar suara AK-47, suara ledakan kena ranjau, suara apa dan sebagainya, bukan suara petasan tapi suara bom. Coba kita di Indonesia, kita tiap sore lihat anak main sepak bola. Betul. Kita lihat anak main layangan, pinggir sungai, kita jajan-jajan rakyat. Wah, asik banget. Kita vibes-nya bisa nikmat, tentrem, adem. Gemah ripah loh Jinawi tenan ya, berkat doa-doanya Damai. para tokoh-tokoh kita, tokoh agama, tokoh masyarakat. Iya, benar. Maaf saya harus ngatakan ini, enggak apa-apa. Tapi itu kita rasakan, cuman kita mungkin belum ngeh gitu loh. Bahwa that's a true hero, itu sebetulnya beliau-beliau. Dan termasuk kita juga harus bisa meneladaninya. Karena ketentraman itu harus diperjuangkan. Betul Pak, betul Pak. Ini termasuk perjuangan. Ini kita bagian daripada ngisi apa yang sudah orang-orang dulu lakukan, kita meneruskan dengan menghormati, kita juga dengan fun, tentunya tetap beretika dan fun lah pokoknya. Nah, itu kalau kita kuat secara ekonomi ini sampai ke akar rumput paling bawah. Kalau itu dihentikan atau tidak ada kegiatan kayak seperti itu, ya naudzubillah jangan sampai kita ada chaos. Seperti negara-negara luar, kita mudah diadu domba antar agama, antar aliran, antar seniman, antar ini ya. Saya minta tolong coba kita, saya mengajak diriku juga untuk ayo kita coba ngeh gitu loh. Bukan aku keminter enggak, aku merasa aku harus nyampaikan ini gitu. Betul. Karena kita sudah melakukan ini. Yes. Bayangkan, misal tidak ada kegiatan seperti yang kita lakukan atau kegiatan yang seperti saya ceritakan tadi, bagaimana ekonomi bisa
Berputar. Nah, yang luar itu mungkin menghasut, mengadu domba supaya tidak ada kegiatan seperti itu, kita tidak boleh kalah. Kita harus berkegiatan seperti itu karena tidak dirugikan. Yang di luar negeri kita tahu, Pak, mungkin polisi, tentara dan sebagainya eksklusif, tidak menyatu dengan masyarakat. Di sini kita menyatu, bahkan memang saudara. Iya. Nah itu hebat, tidak ada yang dirugikan. Dan rumus ini, formula ini sudah sebuah grand design dari orang-orang terdahulu untuk menjaga bagaimana Indonesia ini bisa ayam, tentrem, maju, berkembang. Dan kita termasuk semua adalah di sini pelakunya. Bagus banget ya. Sepertinya ini episode terbaik. Ini kalau misalkan kata orang isinya daging semua nih, Pak. Isinya beef stick semua ini Daging ya. yang itu ya. Ya, makanya dari itu. Semoga memahami apa yang saya sampaikan. Maknanya memang harus tak sampaikan. Betul banget. Itu harus. Kurang lebih itulah. Monggo kembali, Pak Ribut. Nambahi sitik. Saya ini Mas Hasan, ini Pak dosen bukan Pak dosain. Ya. Saya suka membuat dosa iya sih. Waduh. Iya kan dosen kan senengannya ngapusi mahasiswa jajan nih. Ada mahasiswanya ya? Ada mahasiswanya ya? Ada mahasiswa. Ini mahasiswa aku deng-deng Keren. Anda tertipu dosen Anda. Jadi saya teringat itu kemarin itu kan sempat ada salah seorang lurah di salah satu desa di kabupaten. Dia tuh kalau ada acara selalu ngoling gitu kan, selalu menyempatkan untuk mengundang, terus kemudian bukan saya ngisi, tapi minimal dia minta saya lihat acara itu terus kemudian bikin kira-kira apa komennya gitu. Dan dia itu ngomong gini, Pak, kalau di desa itu nggak ada kegiatan, maka itu tanda bahwa desa itu sebentar lagi mati. Iya, karena roh dari kegiatan itu sebenarnya adalah membangun spirit paseduluran. Iya. Nggak penting kok wah-wahan, tapi yang penting bareng, guyup itu nanti bisa wah sendiri. Yes. Gitu loh. Keren itu. Keren. Jos banget. Makanya wah ini keren ini. Dan hari ini orang-orang barat itu kebingungan merumuskan ekonomi Indonesia ki janjani kepiye sih? Iya, nggak bisa ngukur perputaran uang yang katakanlah bisa dideteksi oleh katakan lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga yang resmi. Itu kan hanya perputaran uang yang ada di bank. Iya. Sementara yang di masyarakat Yang cash itu ya. Itu makanya kan hari ini banyak kan ada satu wacana untuk membuat bahwa perputaran uang itu bisa terkontrol. Betul banget. Keren. Gitu loh. Iya, betul. Makanya kan itu ya oke, di satu sisi kita oke lah berapa persen untuk itu pada ngikutin. Yang penting kegiatan di masyarakat tetap jalan. Betul. Itu ya. Wah. Semoga yang sugih-sugih denger ini bisa support. Itu Pasti. bagian dari perjuangan. Iya, betul. Kan sama Tuhan dikasih kekayaan kan buat support. Orang yang tandang gawe dikasih energi buat tandang gawe, saling sinergi sama para pengusaha yang sugih-sugih. Ayo ben ayam tentrem. Betul. Maka kegiatan seperti ini tuh mestinya harus sangat didukung. Harus banget. Oke. Bener banget tuh. Ayo. Harusnya. Harusnya. Kita terima iklan loh. Ayo. Ayo mungkin. Ini yang Sebelah kanan kita kosong. Di sini mungkin ada. Ini juga nanti nggak apa-apa. Pakai Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Wah. Alkalin ini. Ya toh kalau suasananya aman, tentram, nyaman kan sebab ekonomi jalan. Iya, benar. Betul banget. Orang mau usahanya lancar dan sebagainya harus tentrem dulu. Ya. Benar. Kalau naudzubillah misalnya gitu ya usaha nggak bisa jalan. Ini kan kita bagian daripada memberikan vitamin apalagi anak muda ya. Iya, betul. Untuk menghilangkan toksik pemikiran toksik. Ya. Kita kasih ini vitamin maksudnya kegiatan ini. Ya Kang ya. Iya, betul. Biar akhirnya Keren segala banget yang ya. positif ya. Keren banget ya. Keren banget. Pernyataan dari dua narasumber ini. Nanti judul episode lagi. Ini episode ini banget Sangat sih. wajib ditonton. Oke, buat para pendengar dan para fans Ya. semua ya. Fans kita siapa sih? Fans kita sebut
yang cowok para Yang biji. para biji, yang cowok. Untuk yang cewek, biji lovers. Iya, iya, pecinta Dan biji. podcast kita bisa didengarkan. Apa ini? Kirain apa nih? Piri biji. Soalnya cewek. Soalnya cewek. Tiding ding, tiding ding. Jadi kita sih diminingin semuanya. Udah. Indi bisi iji. Ipiin sih. Dan podcast kita udah bisa didengarkan di Ya. aplikasi Spotify dan Yeah. juga bisa ditonton live di YouTube juga. Yo. Season 3 udah jalan ya berarti ya. Ya udah jalan. Dengan adanya Jalan. acara ini, season 3 kita jalankan. Wih, Selamat keren season banget, 3. keren banget. Semangat, banget. Kita jalankan. Ayo, Tidak lupa Harapannya dong. Harapan. Dengan adanya acara dari Jahana Movement bersama John Putra Experience tribute to Ismail Marzuki. Nih, harapan yang apa? Simpel aja dari Kang Ribut dan Habib Hashim. Silakan. Harapannya acara semacam ini bisa semakin besar dan semakin Amin. banyak perhatian orang di Pekalongan khususnya. Iya. Iya, jangan Pekalongan harus bersinar dan lebih bercahaya. Nah, ini. Keren itu, Bu. Ini. Karena Pekalongan adalah pintu gerbang masuk peradaban dunia masa depan. Keren banget. Jadi apa sih? Harapannya? Harapan saya buat teman-teman saudara-saudara semoga bisa istiqomah Amin. melakukan kegiatan seperti ini. Istiqomah itu bukan gini tapi gini. Terus naik. Oh, Grafiknya naik. Grafiknya naik. Dan buat kita entah dapat support, tidak dapat support, tetap kita jalan. Ya, amin. Semoga yang punya lebih-lebih juga bisa tergerak untuk mensupport. Ya, Amin. Amin. Kita aminkan bersama, amin gitu. Amin. Terima kasih ya. Kan gokil nih acara nih ya. Ini kan bukti bahwa kegiatan ini wujud. Iya, betul. Iya. Harapan saya semoga ya kegiatan seperti ini bukan tidak hanya tiap tahun, bahkan mungkin setahun berapa kali. Iya. Wah, iya betul. Bung, sederhana, syukur-syukur istiqomah semakin berkembang seperti Kang Ribut sampaikan tadi. Itu Beri harapannya. tepuk tangannya ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Habib Hasim dan Kang Ribut ya. Jangan sampai tepuk tangan ya. Oke, ya. Ini obrolan sangat enak banget nih kalau misalkan nggak tergantung durasi ya. Iya. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol. Iya nih. Aduh, tapi sudah dikini-kiniin dari tadi. Tapi nggak apa-apa, ini seru banget sih. Nah, yang buat yang belum sempat dengar dan belum dengar lengkapnya kayak gimana, bisa dengerin di aplikasi Spotify atau Ya. tonton videonya di YouTube. Gitu. Iya, benar banget. Oke ya. Oke, kita ucapkan terima kasih sekali untuk Terima Habib kasih. datang ke sini dan Kang Ribut. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Mungkin kita bisa next time ya kita lanjut lagi. kita bikin boleh nih kayaknya. obrolan yang lebih seru boleh ya. Kita kuliah sama Kang Ribut. Iya dong. Kita ngobrol sama Habib. Waduh. Pandai nih. Pandai siapa ya? Tenang. Oke. Seru banget sih nih. Seru banget sih. Gila. Dan banget itu. Thank you. Dan nanti juga bakal ada keseruan ke depan dan insya Allah tahun depan juga bakal ada lagi. Iya. Oke, mungkin sekian aja episode pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan bye-bye. Terima kasih. Thank you.